Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Yang mau siap memuji memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada tepuk tangan Bapak Ibu saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami di minggu yang kedua di bulan Mei 2026 ini ya Bapak. Kau masih menyertai kami, betapa Kau baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini bukti bahwa setiap kami mengasihi Engkau, merindukan Engkau ya Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau hantarkan mereka ke tempat ini bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, Roh Kudus Engkau yang bekerja. Dan seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan suci kuduskan, sehingga semuanya layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati WLC dan Tuhan pemusik, bahkan Tuhan guru-guru sekolah minggu penerima tamu, Tuhan pendoa siapa, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapan yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu kami semuanya diberkati ya Bapa. Jadi puji-pujilah Engkau Tuhan, kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, sekali lagi kita yang Engkau tahu setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Ketika kami berserah kepada Engkau, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sekali lagi bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara, kita angkat kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku, kau kerja
percaya bahwa Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini ya Tuhan, memenuhi setiap kami umat-umat-Mu. Tuhan, setiap penyembahan kami biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita meninggikan Engkau Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kami sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, lewat sukacita kami boleh Tuhan apresiasikan kepada Tuhan lewat puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Umat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang. Katakan shalom. Haleluya. Selamat datang di GBIFIC pada pagi hari ini. Kita percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tercurah
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa nanti kita untuk memberikan persembahan syukur kita lewat kolektor kita. Bapak Saudari, kami bersyukur kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami Tuhan sudah memuji-muji Engkau lewat tari-tarian kami, sorak-sorai kami kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau ditaburi lewat kebenaran firman-Mu. Biar lewat taburan firman-Mu Tuhan, kami semua dikuatkan dan kami punya pondasi yang kuat, yang kokoh lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga pemberitaan firman-Mu Tuhan tak ada satupun kami yang dilewatkan, namun kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Persembahan kami akan kami bawa kepada Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi, biar Tuhan semuanya Engkau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap memberi bagi Engkau lewat kolektor kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dan
Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Engkau Yesus yang selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan menolong, meskipun dunia
sekalipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan memunyaiku. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam berat pedih engkau ada. Berkali-kali kau kuatkan dalam kegagalan engkau ada. Yesus setia. Dalam kegagalan engkau ada. Yesus setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada untuk kami di setiap saat, di dalam masa kelam kami, di dalam hari-hari kami Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan Roh-Mu yaitu Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami untuk selalu membantu kami. Dan Tuhan berkati, sebentar lagi kami ingin mempelajari lebih lagi tentang Roh Kudus ya Tuhan, yaitu Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati mulut lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati untuk kami semua yang mendengarkan. Berkati firman Firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan, menjadi rema, dan bisa menjadi penopang untuk hidup kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk WL Singer Pemusik. Oke, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita udah masuk di minggu kedua di bulan Mei. Puji Tuhan juga, Tuhan sudah menyertai kita. Kita udah bisa ngelewatin satu minggu kemarin yang mungkin ada yang capek, ada yang happy, ada yang seneng. Nah tapi Bapak Ibu tuh pernah gak sih, kita tuh pasti pernah ngerasa capek secara rohani. Padahal kelihatannya tuh kita tuh kayak lagi aktif-aktifnya gitu. Kayak pelayanan kita jalan, kita selalu mengikuti ibadah rutin setiap minggu, kita mengikuti komunitas seperti Cool. Tapi tuh kadang tuh kita merasa kok hati kita tuh kayak ada rasa yang kosong gitu. Nah kita tuh banyak sekali aktivitas tapi kayak merasakan sukacitanya tuh sedikit banget. Kita banyak melakukan sebuah gerak tapi kayak nggak ada tenaga. Nah seringkali itu bukan karena kita kurang sibuk, tapi karena kita kurang bergantung. Nah, kita tuh hidup melayani dan berkarya kebanyakan itu menggunakan tenaga sendiri. Padahal hidup Kristen itu tidak pernah dirancang atau dibuat untuk dijalani dengan sendiri. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga itu tahu batasan-batasan manusia yang Ia ciptakan. Makanya pada saat itu Tuhan Yesus memberikan kita rohnya, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini itu bukan sebuah bonus dari iman Kristen yang kita percayai selama ini. Nah, tapi itu merupakan sebuah kebutuhan utama kita sebagai umat Kristen untuk menjalani hidup-hidup kita. Jadi tanpa Roh Kudus, hidup rohani itu akan terasa cepat kayak kering. Nah, dengan Roh Kudus, hidup yang biasa itu bisa menjadi luar biasa. Itulah kenapa rayon kita pada minggu ini memberikan
tema yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, jadi tema hari ini adalah Spirit Empowered, yaitu Roh Kudus bekerja, kita berkarya. Nah, jadi tema ini tuh mengingatkan kita bahwa pusat dari kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bukan di diri kita sendiri, tetapi yaitu roh yang di dalam tubuh kita yang sudah diberikan roh oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, kita tuh sering berpikir bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan, kita itu harus lebih pintar, kita harus lebih rohani, atau kita harus lebih siap. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab itu justru menunjukkan yang sebaliknya, Bapak Ibu. Tuhan tuh sering memakai orang-orang yang kelihatannya tuh orang-orang biasa, yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kunci utamanya itu bukan di dalam kemampuan, tetapi kunci utamanya adalah ketersediaan kita. Jadi Roh Kudus yang bekerja, kita yang taat. Jadi saat kita mau mencoba untuk melakukan semuanya sendiri, kita itu nanti itu akan cepat lelah. Tapi saat kita mau berjalan bersama Roh Kudus, maka di jalan itu nanti ada kekuatan yang baru. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dan bagaimana kita merespon pekerjaannya, supaya hidup dan karya kita itu akan benar-benar berdampak, bukan berdampak untuk kita saja, tetapi bisa berdampak untuk kebanyakan orang di sekitar kita. Ya, jadi yang pertama yaitu karya Allah itu selalu diawali oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab dari halaman yang pertama, kita di sini akan menemukan satu pola yang sangat konsisten dalam cara Allah bekerja. Di dalam Kejadian 1 ayat kedua itu dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, tetapi Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di sini artinya pada saat itu sebelum ada terang, sebelum ada bentuk, sebelum ada keteraturan dan keindahan, Roh Kudus itu sudah terlebih dahulu hadir dan bekerja. Nah, di sini jadi Allah tidak menunggu kondisi menjadi ideal baru Ia bertindak. Justru di tengah kekacauan, kekosongan, dan ketidakpastian, Roh Kudus sudah aktif. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa karya Allah itu tidak pernah dimulai dari kesiapan manusia, melainkan dari inisiatif Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu bukan reaktor yang bergerak karena situasi yang sudah aman, tetapi dia itu merupakan sebuah inisiator yang bekerja karena Ia berdaulat. Jadi dari awal kita belajar bahwa dasar dari setiap karya rohani itu bukanlah kemampuan manusia, melainkan dari hadirat Roh Kudus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus yang ada itu hanyalah usaha manusia yang usaha itu tuh sebenarnya terbatas. Tetapi dengan Roh Kudus, dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu tuh Allah tuh sanggup menciptakan sesuatu yang sama sekali baru dari keadaan yang tampaknya mustahil. Nah, jadi prinsip ini tuh tidak berhenti di kitab Kejadian aja, tetapi kita tuh bisa melihat terus sepanjang Alkitab, termasuk di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Jadi walaupun Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan Yesus itu tidak langsung memulai pelayanan publiknya. Tuhan itu menunggu Roh Kudus untuk turun ke atasnya saat Tuhan Yesus waktu itu dibaptis di Sungai Yordan. Nah, baru setelah momen itu Alkitab tuh mencatat bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan melayani dengan kuasa, otoritas, dan dampak yang nyata. Nah, ini tuh sangat penting karena di sini tuh Tuhan Yesus tuh sedang memberi teladan kepada kita umatnya, yaitu teladan tentang ketergantungan yang penuh pada Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus aja tidak memulai pelayanan tanpa pengurapan Roh Kudus, maka betapa berbahayanya ketika kita umatnya melayani
hanya dengan mengandalkan pengalaman, talenta, pendidikan, atau jam terbang yang kita miliki. Nah, semua itu mungkin membuat pelayanan kita tuh terlihat hebat. Pelayanan kita tuh terlihat rapi, terlihat profesional. Tapi tanpa adanya Roh Kudus, pelayanan itu bisa kehilangan arti dari kehidupan pelayanan itu sendiri. Jadi aktivitas itu bisa banyak, program-program bisa jalan, tetapi transformasi rohani atau dampak rohani yang kita alami itu kayak dikit, minim gitu. Nah, jadi di titik ini kita tuh perlu jujur, kita harus bercermin dan kita harus bertanya kepada diri kita, apakah yang kita lakukan ini benar-benar digerakkan oleh Roh Kudus atau hanya oleh kemampuan dan ambisi kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu menegaskan prinsip ini kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus itu pernah berkata bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas mereka, dan barulah mereka bisa menjadi saksi. Nah, jadi di sini tuh ada urutannya. Kalau kita perhatikan urutannya, jadi kuasa itu lebih dulu, baru pengutusan. Jadi bukan pergi dulu lalu berharap ada kuasa di tengah jalan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tuh menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah menghendaki kita untuk bergerak tanpa diperlengkapi oleh adanya Roh Kudus. Nah, jadi prinsip ini tuh bukan hanya berlaku dalam konteks pelayanan gereja, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat percaya. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam relasi, di dalam mengambil keputusan, bahkan di dalam bergumul pribadi pun, kita tuh harus melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus tuh ingin untuk dilibatkan sejak awal. Allah itu tidak pernah merancang manusia untuk hidup mandiri tanpa tujuan. Ketika kita melibatkan Roh Kudus lebih dahulu, arah hidup kita nantinya akan bisa menjadi lebih jelas. Langkah kita akan lebih terjaga dan keputusan yang kita ambil itu akan lebih selaras dengan kehendak Allah. Nah, jadi hidup yang spirit empowered ini itu adalah hidup yang sadar bahwa sumber kekuatan kita itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja terlebih dahulu, dan nantinya kita dipanggil untuk berjalan dan berkarya bersama dengan Roh Kudus, yaitu roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya. Nah, jadi dari rayon kita itu memberikan ayat dari Yohanes 16 ayat 8. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat ini. Jadi ini eksegesis tentang Yohanes 16 ayat 8, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ayat utama, yaitu Yohanes 16 ayat 8. Di ayat ini tuh sangat sering dikutip, tapi jarang untuk dipahami dengan secara mendalam. Nah, di sini tuh, di ayat ini tuh Tuhan Yesus berkata, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, di sini tuh pasti banyak orang-orang yang mengira bahwa pekerjaan Roh Kudus itu hanyalah untuk menegur atau membuat orang merasa bersalah. Padahal makna dari kata menginsafkan ini di sini tuh lebih dalam. Di dalam bahasa Yunani, kata ini tuh mengandung arti yaitu membuka mata, yaitu membongkar sesuatu yang tersembunyi dan membawa seseorang pada kesadaran melalui bukti yang tidak bisa disangkal. Nah, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak bekerja dengan tarikan, paksaan, atau ancaman. Roh Kudus itu tidak memanipulasi emosi manusia. Roh Kudus bekerja di tingkat terdalam di hati, pikiran, dan nurani kita. Ia membuat seseorang itu bisa berhadapan langsung dengan kebenaran sampai tidak ada lagi ruang
untuk bisa menyangkal hal itu. Karena itu jadi pertobatan sejati tidak pernah bisa dihasilkan hanya oleh khotbah yang retoris atau argumentasi yang logis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepadanya jika tidak ditarik oleh Bapa. Nah, jadi pertobatan itu adalah karya ilahi, bukan produk teknik yang manusia ciptakan. Nah, selanjutnya Yesus kemudian menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes 16 ayat 9, di sini menegaskan bahwa dosa itu adalah karena manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini tuh sangat penting karena di sini tuh Tuhan Yesus sadar, Tuhan Yesus sedang menggeser cara pandang kita tentang dosa. Dunia itu sering mendefinisikan dosa itu sebagai perbuatan buruk, pelanggaran moral atau kesalahan etika. Nah, tetapi itu Tuhan Yesus di sini mau menunjukkan bahwa akar terdalam dari dosa manusia itu adalah penolakan terhadap Kristus. Seseorang itu bisa terlihat baik, bisa terlihat religius, bisa terlihat bermoral, tetapi tetap hidup di dalam dosa jika ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Roh Kudus membuka mata kita sebagai manusia bahwa masalah terbesar kita itu bukan sekedar perilaku yang perlu diperbaiki, tetapi hati yang terpisah dari Allah. Kita tuh tidak menyelamatkan orang berdosa. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia akan selalu merasa dirinya cukup baik dan tidak membutuhkan kasih karunia. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayat 10, selanjutnya itu Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan kebenaran. Nah, di Yohanes 16 ayat 10 ini, kebenaran ini menunjukkan kepada Yesus yang pergi kepada Bapa. Nah, artinya di sini adalah Tuhan Yesus itu dibenarkan oleh Allah melalui kebangkitan dan kenaikannya. Dunia itu menganggap Tuhan Yesus gagal karena pada saat itu Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, tapi sebenarnya Roh Kudus itu menyatakan bahwa salib justru adalah pusat dari kemenangan Allah itu sendiri. Kebenaran yang sejati itu bukan ditentukan oleh opini dunia, melainkan oleh apa yang Allah nyatakan tentang anaknya. Nah, jadi Roh Kudus itu mengoreksi cara pandang manusia yang keliru dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia akan terus menilai kebenaran berdasarkan logika dunia. Tetapi dengan Roh Kudus, mata rohani kita itu bisa dibuka untuk melihat realitas yang aslinya. Nah, Tuhan Yesus itu menutup dengan mengatakan bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, ini tuh penting untuk kita pahami sebagai orang percaya dengan benar bahwa penghakiman di sini itu bukan terutama ancaman yang menakutkan, melainkan deklarasi kemenangan. Nah, di sini tuh iblis sebagai penguasa dunia ini itu sudah dikalahkan melalui salib dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus menyatakan bahwa kuasa dosa, maut, dan kegelapan itu tidak lagi berdaulat atas orang percaya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bukan untuk menekan manusia dengan rasa takut, tetapi untuk membebaskan mereka, membebaskan kita dari kebohongan dan belenggu-belenggu dosa. Jadi di sini Roh Kudus membawa manusia untuk keluar dari kegelapan menuju terang, dari perbudakan menuju kemerdekaan. Nah, ini merupakan sebuah fondasi dari hidup yang spirit empower, yaitu hidup yang berdiri di atas kebenaran Injil, bukan rasa bersalah, dan bergerak dalam kemenangan Kristus, bukan ketakutan. PPT-nya bisa ditunjukkan lagi. Oke, selanjutnya Roh Kudus itu bekerja di dalam kita yang berkarya di luar. Nah,
Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita tuh salah memahami peran Roh Kudus dan peran manusia, yaitu kita sendiri. Ada orang yang jatuh ke dalam sikap yang terlalu pasif dan berkata, kalau Tuhan mau, nanti juga terjadi dengan sendirinya. Nah, di sisi lain tuh ada juga orang yang begitu aktif, sibuk dan penuh dengan strategi, tetapi tanpa sadar ini mulai melupakan ketergantungannya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab itu tidak mengajarkan salah satu aspek ekstrim seperti ini, melainkan keseimbangan yang sehat. Di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini artinya sebelum kita bertindak keluar, Roh Kudus itu akan terlebih dahulu bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus ini mau membentuk hati, memperbaharui pikiran kita, dan membuat motivasi kita. Nah, Roh Kudus itu menaruh kerinduan yang benar. Itu bukan sekedar keinginan manusiawi, namun setelah pekerjaan batin itu terjadi, kita nantinya akan tetap dipanggil untuk merespon dengan ketaatan yang nyata. Nah, di sini tuh Roh Kudus tidak mau menggantikan tanggung jawab kita, tetapi memampukan kita untuk menjalankannya dengan benar. Jadi hidup Kristen kita itu bukanlah hidup yang pasif, melainkan ketaatan aktif yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita bergerak, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, prinsip ini itu sangat jelas dan terlihat di dalam pelayanan, seperti yang Paulus jelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Paulus itu pernah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi pernyataan ini itu menunjukkan bahwa manusia itu tetap memiliki sebuah peran yang konkret dan peran yang penting. Nah, Paulus itu tetap harus memberitakan Injil, Apolos tetap harus mengajar dan membina jemaat. Jadi di sini tidak ada satupun dari mereka yang bermalas-malasan sambil berkata, udahlah Tuhan aja yang bekerja. Nah, tapi di sisi lain, mereka juga tidak mengklaim hasil pelayanan sebagai milik mereka sendiri. Jadi pertumbuhan rohani jemaat itu bukan dari hasil kepandaian, karisma atau kerja keras manusia semata, melainkan karya Allah itu sendiri. Nah, jadi prinsip ini sangat membebaskan kita sebagai umat percaya. Jika semua hasil itu tergantung pada kita, tergantung kepada pelayanan kita, maka pelayanan akan terasa menekan dan melelahkan. Kita tuh bisa mudah frustasi, bisa mudah capek ketika tidak ada yang melihat hasilnya itu sesuai dengan harapan. Tapi ketika kita sadar bahwa Allah yang memberi pertumbuhan, hati kita itu akan menjadi lebih ringan. Kita melayani dengan kesetiaan, bukan dengan ambisi. Kita taat dalam proses dan menyerahkan semuanya hasilnya kepada Tuhan. Jadi prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bukan hanya di mimbar atau pelayanan gereja. Di dalam pekerjaan, Roh Kudus itu juga bekerja di dalam kita untuk membentuk integritas kita, membentuk kejujuran kita dan etos kerja kita yang baik dan benar. Tapi kita tetap harus datang tepat waktu, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di dalam relasi, Roh Kudus itu menanamkan kasih dan kelemah lembutan di dalam hati kita. Tapi kita tetap harus memilih untuk mengampuni, mendengarkan, dan merendahkan diri. Jadi dalam pengambilan keputusan hidup, Roh Kudus itu sering memberi kita damai sejahtera sebagai penuntun, tetapi kita tetap harus berani untuk melangkah dengan iman. Nah, jadi semuanya ini itu menunjukkan bahwa hidup yang spirit empower bukan hidup tanpa usaha, melainkan hidup yang mau diarahkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita tidak hidup secara pasif, seolah-olah kita tidak punya tanggung jawab dan kita juga tidak hidup dengan sombong, seolah-olah semuanya itu bergantung pada kemampuan kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, kita dipanggil untuk berjalan dalam ketaatan yang nyata. Nah, jadi hidup yang spirit empower itu nantinya akan melahirkan buah. Tuhan Yesus itu pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa siapa yang tinggal di dalam Dia akan berbuah banyak. Nah, prinsip ini tuh menegaskan bahwa buah itu lahir dari yang namanya relasi, bukan dari usaha diri kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus pastinya akan terlihat melalui buahnya. Buah roh sejati itu seperti yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu terlihat di dalam karakter kita sehari-hari. Dari kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu adalah tanda nyata dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, buah ini tuh tidak bisa dihasilkan lewat dari kekuatan kita, manusia. Kita tuh bisa berpura-pura sebentar, tapi tidak bisa konsisten tanpa Roh Kudus. Jadi buah roh ini muncul dari hubungan yang intim dari kita dengan Tuhan. Semakin kita memberi ruang bagi Roh Kudus, semakin nyata buah itu terlihat. Jadi orang lain mungkin tidak tahu prosesnya, tapi mereka bisa merasakan dampaknya di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi selain buah karakter, hidup yang spirit empower itu juga menghasilkan buah pelayanan. Di dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu bertumbuh karena Roh Kudus bekerja dengan kuasa. Orang-orang bisa dipakai untuk hal-hal luar biasa. Banyak orang bertobat, hidup dipulihkan, dan komunitas yang dibangun dalam kasih. Semuanya itu bukan hasil dari strategi manusia, tetapi itu berbuah dihasilkan dari pimpinan Roh Kudus. Nah, prinsip ini tuh masih berlaku sampai di hari ini. Gereja dan orang percaya dipanggil untuk berdampak, tapi dampak sejati hanya lahir dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus, pelayanan yang kita lakukan itu akan bisa menjadi kering. Nah, tapi dengan adanya Roh Kudus, pelayanan yang kita lakukan itu bisa menjadi pelayanan yang hidup. Nah, pada akhirnya hidup spirit empower itu bukan tentang seberapa besar karya kita. Nah, ini tuh tentang seberapa besar kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Tuhan tuh tidak mencari orang yang paling hebat, tapi Tuhan tuh mencari yang mau taat dan mau bergantung kepada Tuhan. Jadi saat Roh Kudus nanti bekerja, hidup kita itu bisa diubahkan dari dalam menjadi keluar. Saat Roh Kudus memimpin kita, karya kita punya dampak yang kekal. Roh Kudus bekerja dan kita berkarya bersama Roh Kudus. Nah, jadi kiranya hidup kita semuanya bisa menjadi spirit empower. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat semua firman Tuhan hari ini, ada satu hal yang semakin jelas, yaitu hidup Kristen itu bukan soal seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa dalam kita bergantung. Roh Kudus itu sudah bekerja jauh sebelum kita sadari. Roh Kudus itu bekerja di hati manusia, membuka mata dan membuka kepada kebenaran. Roh Kudus itu juga bekerja di dalam kita, membentuk karakter dan mengarahkan langkah-langkah kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menggantikan peran Roh Kudus, tetapi untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Saat kita mencoba untuk mengambil alih semuanya, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi saat kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, hidup kita itu bisa menjadi lebih ringan. Kita bisa tetap berkarya, tapi kita tidak sendirian. Kita mau melangkah, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi mungkin hari ini ada yang merasa lelah, kering, atau kehilangan arah. Mungkin juga selama ini kita melayani, bekerja, dan menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini tuh mau mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk berjalan sendirian. Roh Kudus itu diberikan supaya kita itu dimampukan, bukan supaya kita terbebani. Dia mau memimpin, mau menguatkan, dan mau memperbaharui kita. Yang Tuhan cari itu bukan orang yang paling hebat, tetapi
orang yang mau membuka hati, orang yang mau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Jadi saat kita memberi ruang bagi Roh Kudus, hidup kita bisa mulai berubah, bukan karena kita menjadi sempurna, tetapi karena kita dipimpin. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita mau mengambil keputusan yang sederhana tapi penting. Bukan keputusan untuk lebih sibuk, tetapi untuk lebih bergantung kepada Roh Kudus. Bukan janji untuk menjadi lebih kuat, tapi untuk menjadi lebih taat. Jadi biarlah Roh Kudus, yaitu roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap karya yang kita lakukan lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan ini bukan cuma terlihat baik, tetapi bisa benar-benar berdampak kepada kehidupan kita dan kehidupan orang-orang sekitar kita. Jadi inilah hidup yang Tuhan rindukan, hidup yang spirit empower, yaitu Roh Kudus yang bekerja dan kita berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya mudah mengenal singer untuk baik. Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau telah memberikan Roh-Mu kepada diri kami. Bapak yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak bisa hidup dan kami tidak bisa melayani dengan benar ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hati yang taat dan rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bekerjalah di dalam kami, bentuk arah hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan bagian kami dengan kesetiaan. Memberkati kami, Kamu menyerahkan semua setiap langkah pelayanan dan keputusan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya hidup kami bisa menjadi alat-Mu dan bisa menjadi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan percaya sama-sama kita katakan amin. Iya, terima kasih buat hambanya Kak Yeski yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami jemaat di BFGC. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, masa muda, pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Untuk kegiatan Salam jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang
sampaikan. Padi yang bernama dan suci, Berikut kami sampaikan dukungan GBFGC untuk hatimu. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah pula diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Court diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Netland Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBFGC. bagi jemaat yang akan baptis dan punya anak bisa menghubungi diakon atau diakonis GBFGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, sekarang belum disimpan dan akan diundi untuk doordash. Sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari. Mari saudara kita dapat berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih terlebih kami diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yeski Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa bekerja dan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Kak Yeski di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam masa mudanya. Engkau pakai, Engkau urapi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Bapak Gembala Pembina kami Pak Insinyur Nikonoto Raharjo dan keluarga besarnya, keempat wakilnya, Karayan 18 Gembala Pak Andi Markus, Ibu Sutanti dan kedua putranya, keempat wakilnya, juga cabang pelanting yang ada di Rayon 18. Tuhan Engkau berkati juga Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Indri dan Ibu Gembala Bu Indri, Tuhan, dan keluarga besarnya,
ketiga putra-putrinya terus Tuhan Engkau berkati. Pakai hamba-Mu ini dalam kesehatannya, urapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam pelayanannya, pekerjaan usahanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga demi keluarga, suami istri anak-anaknya diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pagi hari ini ya Tuhan, baik WL, Singer, imam-imam musik, multimedia, asar kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan, semua diberkati Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami supaya pelayanan kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, presiden kami dan wakil presiden, seluruh jajarannya Tuhan Engkau berkati, Polri, TNI Tuhan Engkau berkati, sampai RT RW Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya sucikan, kuduskan, berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih, berkati yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami hendak pulang ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Tibakan sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan diperlengkapi doa berkat oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya mari kita sempurnakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, bahkan Roh Kudus, Roh Allah diberikan kepadamu untuk memberikan kekuatan, memberikan kau kemampuan untuk kembali ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, menaati firman Tuhan, bahkan menyatakan kasih dan keselamatan bagi semua orang. Untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Amen. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Amen. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Amen. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Amen. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Amen. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Amen. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.